Bab 1181. Hari itu adalah hari baru dan penyelidikan terus berlanjut selangkah demi selangkah. Pada pukul 9.15 pagi, Gao dari forensik tiba di Wuqing bersama rombongan profesionalnya. Selain dia, para pimpinan dan staf terkait dari Departemen Provinsi Fulai juga datang. Begitu para pemimpin datang, para pemimpin Kabupaten Wuqing semuanya dikirim untuk menyambut mereka dengan hangat. Pemandangannya tentu saja hebat, dan standarnya sangat tinggi. Tentu saja, Zhao Yu adalah yang paling menonjol dalam hal level dan popularitas. Zhao Yu sudah lama terbiasa dengan pertunjukan wajah dan hiburan yang dipaksakan seperti itu, dia langsung bercanda dan bergaul dengan mudah. Setelah memuji diri sendiri secara berlebihan, para pemimpin semuanya sepakat bahwa mereka akan sepenuhnya mendukung pekerjaan detektif Zhao Yu, dan kapanpun Zhao Yu meminta sesuatu, mereka semua akan menyetujuinya tanpa syarat. Awalnya, para pemimpin setempat telah membuat reservasi di restoran terbaik di Kabupaten Wuqing dan mengundang Zhao Yu untuk hadir. Namun, karena lebih mengutamakan pekerjaannya, Zhao Yu menolaknya. Melihat betapa seriusnya Zhao Yu bekerja, para pemimpin provinsi tidak berani bertindak gegabah dan hanya menerima kotak bento satu untuk makan siang. Tentu saja, Zhao Yu tidak melakukan ini hanya untuk pamer. Dia melakukan ini karena saat itu adalah saat yang paling kritis untuk memecahkan kasus, dan dia pikir yang terbaik adalah tidak meninggalkan tempat kejadian perkara. Dia secara pribadi telah mengundang Gao dari forensik dan semua orang lain ke lokasi peti mati gantung 7 bintang dan telah memberitahu mereka semua detail yang ditemukan sebelumnya, tidak peduli betapa pentingnya hal itu. Setelah para ahli selesai mendengarkan, mereka semua mulai mengerutkan kening. Tidak seorang pun dari mereka pernah melihat fenomena aneh seperti itu. Garansi WD besar-besar. Setelah mereka pergi ke tebing dan melihat mayat-mayat di peti mati gantung, itu bahkan lebih tak terbayangkan. Akhirnya, setelah beberapa jam penelitian dan diskusi yang cermat, tim ahli akhirnya menyarankan agar semua mayat dikeluarkan dan dikirim ke tim polisi kriminal setempat untuk tes anatomi. Ternyata jasad-jasad di dalam peti mati gantung itu sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pembusukan. Gao Fakai mengatakan karena peti mati gantung sering dibuka dan jenazah disentuh, sejumlah besar udara masuk, dan oksidasi jenazah tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, tidak perlu lagi membiarkan jenazah di dalam peti mati gantung. Lebih baik memanfaatkan waktu yang ada untuk melakukan otopsi, mencari tahu identitas almarhum dan penyebab kematiannya, serta berusaha memecahkan kasus tersebut secepat mungkin. Zhao Yu tentu saja setuju dengan apa yang disarankan Gao Fakai. Ia segera mengerahkan tenaga kerja yang diperlukan dan melanjutkan pekerjaan untuk mengeluarkan mayat-mayat itu. Di antara tim ahli, beberapa dari mereka sudah mulai mengumpulkan sampel dan mencari petunjuk dari peti mati gantung bintang 7. Pada pukul 5 sore, sebelum langit berubah gelap, semua mayat telah dipindahkan. Baik Gao Fakai maupun Zhang Peipei telah kembali ke Brigade Interpol di Kabupaten Wuqing, di mana mereka melakukan pembedahan secara profesional dan terperinci. Pada saat itu, orang-orang yang ditugaskan Zhao Yu juga kembali. Yang pertama adalah Wu Xiumin dan Cui Lisu. Mereka kembali dengan informasi terperinci tentang Geng Yai, tetapi rincian tentang hilangnya Geng Yai dan kemungkinan kecelakaan mobil belum ditemukan. Ternyata keluarga Geng Yai tinggal di daerah pegunungan. Keluarganya miskin, dan dia dibesarkan oleh orang tua tunggal. Karena itu, ibunya meminta dia untuk bekerja di ladang di rumah. Namun Geng Yai tidak mau putus sekolah, jadi dia berdebat dengan ibunya dan meninggalkan rumah larut malam. Wu Xiumin berkata bahwa jalan raya dekat rumah Geng Yai semuanya merupakan titik buta CCTV, dan tidak ada cara baginya untuk terlihat. Jika Geng Yai memang mengalami kecelakaan malam itu, mereka hanya bisa melakukan kunjungan ke lokasi dan menggunakan pengawasan video dari ruas jalan terdekat untuk mengetahuinya. Karena itu, mereka masih membutuhkan sedikit waktu lagi untuk mengetahui rangkaian kejadian malam itu. Kedua, ada juga berita dari Rantau. Dia telah membawa anggota tim teknis sebelumnya hari itu dan menggunakan drone untuk mencari di seluruh sisi tebing, tetapi hasilnya mengecewakan. Mereka tidak dapat menemukan jejak pendakian apapun. Ini menarik, pikir Zhao Yu. Zhao Yu mempertimbangkan temuan mereka.
Jika para penjahat itu tidak datang dari atas atau bawah, bukankah itu berarti mereka benar-benar bisa terbang? Sambil menyipitkan matanya ke tebing yang curam, Zhao Yu bertanya-tanya tentang masalah terpenting yang sedang dihadapi. Itulah cara penjahat itu berhasil memasukkan mayat-mayat ke dalam peti mati gantung. Dilihat dari situasi saat ini, setidaknya satu hal yang pasti. Pembunuh itu tidak akan mampu melanjutkan aksinya dengan berani di siang hari dan telah memilih malam yang tenang untuk melakukan aksinya. Akan tetapi, jika ia memanjat tebing itu pada malam hari, cara apapun yang dipakainya, pasti akan lebih berbahaya dan sulit daripada jika ia memanjatnya pada siang hari. Bahkan dengan perancah, lift, dan peralatan profesional lainnya yang diperlukan, mereka tidak berani bekerja di malam hari. Jadi, bagaimana para penjahat melakukannya? Apakah dia tidak menyalakan lampu karena takut ketahuan? Setelah itu, Miao Ying menelepon Zhao Yu untuk memberitahunya bahwa 5 orang yang ulang tahunnya cocok dengan 8 karakter tersebut semuanya telah diselidiki. Hasilnya juga mengecewakan. Kelima orang itu tidak mencurigakan dan merupakan penduduk asli pegunungan. Selain perayaan-perayaan biasa, mereka akan pergi ke kuil dan menyalakan dupa. Mereka tidak terkait dengan insiden-insiden misterius itu. Untuk berjaga-jaga, Miao Ying tidak hanya menyelidiki orang-orang sebenarnya tetapi juga kerabat dekat mereka sebelum dia membersihkan mereka dari kecurigaan. Jelas bahwa untuk mengetahui siapa orang yang diwakili oleh 8 karakter itu, seperti yang dikatakan Zhao Yu, mereka perlu memperluas cakupan penyelidikan lebih jauh. Dalam kasus ini, ketiga arah yang mereka ambil untuk menyelidiki kasus tersebut menemui jalan buntu, dan tidak ada kemajuan yang dicapai. Nasib buruk tidak berhenti di situ. Tak lama kemudian, Zhao Yu menjadi semakin tertekan dengan apa yang terjadi. Zheng Ke mengatakan kepadanya bahwa DNA mayat perempuan itu telah dibandingkan dengan DNA orang-orang yang hilang di kantor provinsi, tetapi tidak ada satupun yang cocok. Zhao Yu tidak dapat mempercayainya. Selain Geng Yai, mereka tidak dapat memastikan identitas gadis-gadis lainnya, yang mana agak menggelikan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kecuali, ke-6 gadis ini dijual oleh orang tua mereka. Selain itu, apa lagi yang bisa menjadi alasannya? Kata Zheng Ke di telepon. Pimpinan, saya baru saja memeriksa dengan Departemen Forensik dan mereka mengatakan bahwa berdasarkan petunjuk fisik, semua korban tewas adalah gadis-gadis Tionghoa. Tidak mungkin mereka diselundupkan dari Asia Tenggara. Aku tahu, kata Zhao Yu. Zheng Ke, kalau mereka bukan orang hilang atau orang asing, apa kemungkinan lainnya? Jika mereka bukan orang hilang, maka, Zheng Ke memikirkannya dengan serius sebelum berkata dengan ragu, apakah ada kemungkinan mereka adalah anak-anak dari keluarga pembunuh itu sendiri? Tunggu sebentar, Zheng Ke segera memeriksa informasi mereka. Tidak, data DNA mereka jelas. Mereka semua tidak berhubungan satu sama lain. Oh, kata Zhao Yu. Zhao Yu mulai berpikir cepat, dan beberapa spekulasi muncul dalam sekejap. Para penyelundup, perampasan organ, gerombolan pencuri seperti Tao Xiang dan Cheng Lingfei. Atau, organisasi jahat. Tunggu sebentar, pikir Zhao Yu. Tiba-tiba, Zhao Yu memikirkan sebuah ide, Akeong novel bin et Akeong. Ternyata dia tiba-tiba teringat sesuatu. Penyebab aneh kematian gadis-gadis itu, dan informasi yang telah dipelajarinya tadi malam. Pemotongan pergelangan tangan, kecelakaan mobil, dan serangan jantung. Oh, pikirnya. Begitu dia memikirkan hal ini, rambutnya berdiri tegak dan dia merinding. Dia menggigil karena keringat dingin. Pemimpin, ada apa? Zheng Ke bertanya setelah mendengar ketidaknormalan dalam suara Zhao Yu. Zheng Ke, teriak Zhao Yu. Pernahkah kau mendengar tentang orang-orang yang menikah di akhirat dan melakukan pernikahan anumerta? Apakah kau pikir mayat-mayat wanita di peti mati gantung itu, hanyalah orang mati? Satu kotak bento adalah makanan yang dikemas secara tradisional. Bab 1182. Demi orang mati, apa yang kau katakan adalah, bahwa penyebab kematian adalah kecelakaan. Tanya Zheng Ke. Ia juga merasa merinding, dan suasana di ruangan itu dengan cepat berubah menyeramkan. Dan mayat-mayat itu, semuanya dicuri oleh para penjahat.
Perampok makam? Mungkin. Itu terlalu tidak bermoral. Tidak harus, kata Zhao Yu. Di kampung halaman, ku dengar barang-barang seperti itu bisa dibeli dengan uang. Aku jadi bertanya-tanya, apakah di Wuking San juga begitu? Yah, itu tampaknya mungkin. Kata Zheng Ke. Jika mayat-mayat itu dibeli, tidak akan ada cara untuk melacaknya ke orang-orang yang hilang. Tapi, semua gadis di bawah umur berusia lebih dari 14 tahun. Bahkan jika mereka punya uang, apakah mungkin untuk membelinya? Meskipun anak itu meninggal, bagaimanapun juga, anak itu tetaplah anggota keluarga. Orang tua mana yang rela menjual tubuh anaknya sendiri? Kita tidak bisa memastikannya. Bisa saja keluarga miskin, adat setempat, atau bahkan orang dewasa sendiri yang percaya bahwa ini demi anak-anak, kata Zhao Yu. Pokoknya, kita perlu menyelidiki ke arah ini. Zheng Ke berpikir sejenak sebelum bertanya, ingat mayat perempuan nomor 7. Bukankah dokter forensik mengatakan bahwa seseorang mencekiknya? Itu. Mata Zhao Yu berbinar dan dia segera berkata, Zheng Ke, mungkinkah mayat perempuan nomor 7 dibunuh, tetapi kasusnya sudah terpecahkan? Lalu, ketika keluarga mengurus mayatnya, ada yang bersedia membayarnya, dan dengan demikian mayatnya ditempatkan di peti mati gantung ke-7. Jika memang seperti itu, Zheng Ke mengerti apa yang dimaksud Zhao Yu. Kalau begitu aku akan memeriksa catatan kasus dan melihat apakah ada kasus serupa. Yah, selain itu, Zhao Yu memulai. Jika tebakan kita benar, apakah ada cara lain untuk memastikan identitas almarhum? Gadis di bawah umur memiliki peluang kecil untuk mengajukan kartu identitas. Tidak ada foto di halaman akun. Jika kami benar-benar ingin mencari, saya khawatir kami hanya dapat memulai dengan formulir pendaftaran siswa. Kata Zheng Ke, hanya formulir pendaftaran siswa yang memiliki foto, jadi mungkin untuk menggunakan perangkat lunak untuk membandingkan. Namun, sebagian besar foto pada daftar pendaftaran siswa adalah foto anak-anak saat mereka masih sangat muda, dan perbandingan perangkat lunak akan mengandung kesalahan. Selain itu, saya khawatir beberapa dari mereka mungkin putus sekolah. Dan, kata Zheng Ke setelah berpikir sejenak. Kamu juga bisa membandingkannya dengan foto pribadi di internet, tapi itu butuh waktu lama dan biasanya berdasarkan periode yang lebih panjang. Baiklah, jangan sampai ada yang terlewat. Perintah Zhao Yu. Serahkan data itu kembali ke Departemen Kriminal, dan biarkan Departemen Kriminal mengirimkannya ke berbagai kantor provinsi untuk meminta mereka membantu menyusunnya. Aku tidak percaya bahwa dari 6 mayat, kita bahkan tidak dapat menemukan satu pun identitas. Baiklah, aku akan melakukannya sekarang, kata Zheng Ke. Setelah menyetujui, Zheng Ke menutup telepon. Pada saat itu, Zhao Yu masih berada di tebing sambil memperhatikan para staf yang sibuk bekerja. Dia cemberut karena kebiasaan. Aku takut, kita menyelidiki ke arah yang salah, pikir Zhao Yu. Dia bertanya dalam hati, karena Geng Yai memang orang hilang, dia pasti tidak ada hubungannya dengan pernikahan setelah kematian. Jika keluarga menjual mayatnya, bagaimana bisa dilaporkan? Laporan otopsi juga membuktikan bahwa dia mungkin mengalami kecelakaan mobil. Apakah ada makna yang lebih dalam di balik itu? Itu aneh. Sampai saat itu, kasus ini sudah diselidiki selama 1,5 hari. Namun, bukan saja mereka belum memecahkan satu bagian pun, misterinya terus bertambah. Misteri peti mati gantung itu aneh dan rumit. Pemimpin, Zhao Yu mendengar seseorang berkata. Saat Zhao Yu tengah berpikir keras, Kapten Xiong Wendong tiba-tiba membawa seorang polisi muda menghampirinya. Pemimpin, kata Xiong Wendong dengan sungguh-sungguh. Bukankah kau memintaku untuk mencari seorang ahli Feng Shui atau metafisika? Yah, lihat saja. Sambil berkata demikian, dia menunjuk ke arah polisi muda itu. Kau tidak mungkin serius, tanya Zhao Yu sambil menyeringai. Masih sangat muda, kau pasti bercanda, kan? Tidak, polisi muda itu melambaikan tangannya dengan cepat. Kapten salah paham. Saya bukan seorang majikan, saya hanya tahu di mana menemukan seorang majikan.
Niat awal Zhao Yu adalah meminta Xiong Wendong mencari beberapa ahli di bidang itu untuk bertanya kepada mereka tentang peti mati gantung 7 bintang. Dia tidak menyangka bahwa Xiong Wendong hanya menemukan berita. Kami punya guru di Gunung Wu Feng, dia benar-benar ahli. Kata polisi muda itu. Yah, dulu aku tinggal di kuil Tao Wu Feng yang sepi. Ayo, para Taois itu hampir seperti dewa. Kau bisa tahu dari sekali pandang bahwa dia bukan orang biasa. Membaca wajah, meramal, Feng Shui, dia benar-benar ahli dalam semua itu. Baiklah, pemimpin, Xiong Wendong menambahkan. Sejujurnya, kami semua polisi, dan tentu saja kami tidak percaya pada hal-hal seperti ini. Jadi, setelah Anda bertanya kepada saya bertanya-tanya cukup lama sebelum akhirnya saya bertemu dengannya. Gunung Wu Feng. Zhao Yu mengingat peta daerah itu. Itu tidak terlalu jauh dari sini, kan? Tidak jauh sama sekali. Jawab polisi muda itu cepat. Jaraknya hanya sekitar 6 atau 7 kilometer. Kalau kamu mau pergi, aku bisa mengantarmu ke sana sekarang. Apakah dia juga bisa meramal nasib di malam hari? Zhao Yu bertanya sambil menatap langit yang mulai gelap. Yah, tentang itu, aku tidak tahu. Jawab polisi muda itu. Tapi kamu tidak meminta banyak uang. Selama dia di rumah, aku yakin dia akan bekerja sama dalam penyelidikan ini. Benar sekali, kata Zhao Yu. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan. Baiklah, aku akan menemui tuan ini sekarang. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Kata Xiong Wendong, segera berjalan menuju mobil polisi. Jangan, Zhao Yu melambaikan tangan. Ayo pindah ke mobil lain. Tidak pantas mengendarai mobil polisi ke rumah majikan. Oh, baiklah. Kata Xiong Wendong sambil cepat-cepat mengambil ponselnya dan menghubungi mobil yang bukan mobil polisi. Kemudian, Xiong Wendong mengemudikan mobil sementara polisi muda itu memimpin jalan. Ketiga pria itu berjalan kaki menuju Gunung Wu Feng. Saat mobil melaju, Zhao Yu tidak tinggal diam. Ia memberitahu kedua polisi itu tentang identitas mayat perempuan itu karena ia ingin mendengar pandangan kedua warga setempat. Pernikahan setelah kematian. Xiong Wendong bertanya sambil menggelengkan kepalanya. Aku hanya pernah melihat ini di novel-novel supernatural, tetapi di dunia nyata. Aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya, dan aku juga belum pernah menangani kasus yang serupa. Benar sekali, kata polisi muda itu sambil berbalik sambil duduk di kursi penumpang. Ketua, keluarga saya sebenarnya adalah sekelompok orang yang melakukan upacara pemakaman untuk mencari nafkah. Begini saja, penjualan mayat mungkin bisa ditemukan di tempat lain, tapi di daerah kami, itu sama sekali tidak mungkin. Akeong novel bin et Akeong. Hah, kenapa? Zhao Yu bertanya dengan sedikit terkejut. Karena, kami melakukan kremasi di sini. Kata polisi muda itu. Ketika orang meninggal, mereka dikremasi. Ya, Xiong Wendong tiba-tiba bertepuk tangan. Hei, kenapa aku tidak mengingatnya? Pemimpin, ini benar-benar inti masalahnya. Kremasi bukan hanya peraturan nasional, itu juga tradisi kita. Menurut saya, kejahatan menjual mayat adalah konsep yang asing bagi saya, kata Xiong Wendong. Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi budaya pemakaman tradisional di sini percaya bahwa seseorang hanya bisa masuk surga jika tubuhnya dikremasi. Jadi, jika tubuhnya dikremasi, mayat apa yang tersisa untuk dijual? Oh, Zhao Yu membuang ingusnya karena depresi. Frustrasi, dia berkata, jadi, bahkan jika itu perampok makam, itu tidak mungkin. Ya, begitulah, kata polisi muda itu sambil melambaikan tangannya. Tidak ada mayat di dalam kuburan, jadi apa yang bisa dicuri? Bab 1183. Apa yang terjadi di sini? Pikir Zhao Yu, Akeong novel bin et Akeong. Zhao Yu menjepit jarinya dan melirik heksagram Qian Gen di antar muka sistem. Dia bertanya-tanya dalam hati mengapa kasus peti mati gantung tidak berjalan mulus. Setiap kali ia mengira telah menemukan solusi yang memungkinkan, solusi itu akan segera terbukti salah. Kepada siapa ia dapat meminta pendapatnya? Qian mewakili heksagram Bibrida, dan Gen mewakili fakta kasus.
Ini menunjukkan bahwa mereka mungkin menghadapi situasi apapun selama 2 hari ke depan. Itu sama sekali tidak dapat diprediksi. Dia tidak tahu apakah kunjungan ke ahli geomansi ini akan berjalan lancar. Pemimpin, jangan khawatir. Xiong Wendong melihat Zhao Yu mengerutkan kening dan buru-buru berusaha membujuknya. Mari kita pikirkan arah lain dan lihat apakah ada petunjuk. Misalnya, mungkin rumah sakit, atau kamar mayat rumah sakit. Bukankah mereka sering menerima mayat tak dikenal di sana? Bibi putriku berasal dari unit gawat darurat rumah sakit dan mengatakan bahwa dia sering mengangkut mayat kembali dari jalan raya. Tidak mungkin. Polisi muda itu langsung membalas. Bagaimana bisa kau sebut itu tidak bertuan? Kalau terjadi kecelakaan mobil di jalan raya, pasti ada anggota keluarga yang akan mengambil mayatnya. Lalu, mereka juga menerima gelandangan yang meninggal mendadak atau hal-hal seperti itu, kan? Kata Xiong Wendong. Mayat yang tidak diklaim akan dikirim ke rumah duka untuk didinginkan, kata polisi muda itu. Kemudian polisi mengeluarkan surat pemberitahuan. Jika masih tidak diklaim selama beberapa bulan, akan dikremasi. Garansi WD besar-besar. Juga, karena kita sedang membicarakan masalah ini, jangan bicarakan negara kita. Berapa banyak orang yang ada di seluruh daerah pegunungan ini? Bagaimana bisa terjadi begitu kebetulan bahwa ada begitu banyak kematian tak terduga dan mayat gadis di bawah umur? Juga, Zhao Yu memulai, tim forensik tidak mendeteksi jejak pembekuan pada mayat-mayat itu. Cuaca panas di Provinsi Fulai berlangsung sepanjang tahun, dan mayat-mayat yang tidak diambil akan dimasukkan ke dalam lemari es, jadi, sumber mayat-mayat itu seharusnya. Mengikuti alur pemikiran itu, Zhao Yu tiba-tiba menyadari sebuah pertanyaan penting. Ya, benar, pikirnya dalam hati. Karena tidak ada tanda-tanda mayat-mayat itu dibekukan, itu akan menjelaskan satu hal. Mereka yang meninggal seharusnya adalah penduduk yang tinggal di dekat Seven Stars Hanging Coffins. Jika Anda melihat seluruh peta, menggunakan peti mati gantung 7 bintang sebagai pusatnya, hanya ada 2 kota, Beigang dan Songzhou, dalam radius 100 km. Jadi, ke-7 orang yang meninggal itu seharusnya bukan dari luar lingkaran, kan? Zhao Yu bertanya-tanya. Pekik. Tepat saat Zhao Yu sedang berpikir keras, Xiong Wendong tiba-tiba menarik rem darurat dan menghentikan mobilnya dengan tiba-tiba. Sial, apa yang terjadi? Teriaknya. Semua orang sibuk melihat keluar mobil ketika mereka melihat ada beberapa mobil terparkir di depan mereka. Mereka benar-benar terjebak dalam kemacetan lalu lintas. Jika Xiong Wendong tidak mengerem tepat waktu, ia akan menabrak bagian belakang mobil lainnya. Xiong Wendong menurunkan jendela dan melihat keluar. Ia menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang bisa diajak bicara. Ia keluar dari mobil untuk bertanya-tanya. Tidak lama kemudian dia kembali dan berkata dengan sedih, ini kebetulan, tapi jembatan di depan sudah runtuh. Jalan ini buntu. Kalau kita mengambil jalan memutar, saya khawatir akan memakan waktu lama. Garansi WD besar-besar. Tidak masalah, kata polisi muda di kursi penumpang, menunjuk ke sisi kiri jendela. Lihat, setelah melewati hutan, ini adalah hutan Wufeng. Bisakah kalian semua melihatnya? Di sanalah Tuan berada, di sanalah puncak menara. Zhao Yu menjulurkan kepalanya keluar jendela dan melihat hutan lebat di tengah gunung. Di sepanjang hutan, ia melihat sesuatu yang menyerupai puncak menara. Wufeng Guan terletak di pintu masuk desa, dan di belakangnya adalah desa Wufeng. Setelah menuruni gunung melalui desa Wufeng, dalam waktu sekitar 10 km, tempat itu menjadi kota Songzhou. Kata polisi muda itu, menggambarkan daerah itu. Reputasi guru di Kabupaten Wuqing mungkin tidak bagus, tetapi dia sangat terkenal di Songzhou, dan banyak orang datang ke sini setiap hari. Pemimpin, sepertinya tidak terlalu jauh. Meskipun jembatannya runtuh, namun belum runtuh sepenuhnya. Orang-orang masih bisa berjalan melewatinya, kata Xiong Wendong. Bagaimana kalau saya parkir mobil dan kita berjalan kaki? Setelah itu, ia membuka kotak sarung tangan mobil dan mengeluarkan senter. Pada saat itu, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Jika mereka ingin melewati hutan, mereka tentu membutuhkan lampu. Bagaimana kalau begini, kata Zhao Yu kepada Xiong Wendong,
sambil melirik hutan di luar. Pemimpin Xiong, aku bisa mengunjungi tuanku sendiri. Kalian tunggu aku di sini. Apa? Keduanya tercengang. Polisi muda itu berkata cepat, aku akan pergi bersamamu. Sebentar lagi hari akan gelap. Tidak perlu, kata Zhao Yu sambil mengulurkan tangan dan mengambil senter Xiong Wendong. Hutannya tidak terlalu jauh. Kurasa aku tidak akan tersesat. Lagi pula, aku berasal dari Qin San, dan aku bisa dianggap sebagai anak pegunungan. Jangan khawatir. Baiklah kalau begitu, kata Xiong Wendong sambil mengangguk. Kalau begitu, kamu harus memperhatikan keselamatanmu. Jangan lupa hubungi aku jika kamu punya pertanyaan. Pemimpin, kata polisi muda itu. Jika Anda benar-benar keluar jalur, ingatlah untuk mencari lampu jalan di kejauhan dan berjalanlah di sepanjang lampu itu. Setidaknya Anda tidak akan masuk terlalu dalam ke pegunungan. Zhao Yu menjentikkan jarinya dan berbalik untuk pergi. Setelah berjalan 2 langkah, dia teringat sesuatu dan buru-buru berbalik untuk bertanya. Ngomong-ngomong, siapa nama gurunya? Tanya Zhao Yu. Saya tidak tahu namanya, tetapi nama keluarganya adalah Zhang. Polisi muda itu menjawab dengan cepat. Anda bisa bertanya di mana Tuan Zhang saat Anda tiba di sana. Tidak ada yang tidak diketahuinya. Zhao Yu membuat gerakan oke dengan jarinya dan akhirnya turun dari mobil. Dia berangkat menuju hutan di lereng gunung. Jembatan itu, seperti dikatakan pemimpin Xiong, hanya memperbolehkan orang lewat, tetapi mobil tidak. Namun, yang mengejutkannya adalah dia tidak sendirian dalam keinginannya untuk pergi ke Wu Fengling. Beberapa penduduk desa juga telah tertunda oleh jembatan dan berjalan ke dalam hutan. Zhao Yu mulai berbicara kepada mereka, dan tak lama kemudian, mereka semua saling berbicara. Ternyata orang-orang ini adalah penduduk desa Wu Fengling. Mereka pergi ke Kabupaten Wuqing untuk berbisnis, tetapi saat mereka hampir sampai di sana, jembatannya runtuh. Mereka tidak punya pilihan selain memarkir mobil mereka di jembatan dan berjalan pulang. Setelah mengetahui bahwa Zhao Yu akan mengunjungi Tuan Zhang, semua penduduk desa, seperti polisi muda itu, memberikan pujian yang tinggi kepada Tuan Zhang. Mereka mengatakan bahwa ia sangat ahli dalam ilmu Feng Shui dan memberikan banyak contoh kasus masa lalu kepada Zhao Yu. Misalnya, menantu perempuan seseorang jatuh ke dalam kejahatan begitu ia melangkah masuk ke rumah keluarga barunya. Setelah campur tangan Guru Zhang, semuanya baik-baik saja. Selain itu, mereka yang keluarganya berbisnis dan mengalami kerugian, setelah melihat Guru Zhang, menjadi beruntung lagi. Setelah mendengar semua pujian untuk Guru Zhang, suasana hati Zhao Yu menjadi sedikit rumit. Ternyata dia telah mengabaikan Xiong Wendong dan bersikeras datang sendiri karena alasan pribadi. Selain ingin tahu lebih banyak tentang peti mati gantung 7 bintang, dia juga ingin Guru Zhang memberinya bimbingan untuk membantunya dengan sistem dalam pikirannya dan untuk melihat apakah ada wawasan baru. Hutan itu sebenarnya tidak begitu besar, dan dalam waktu 10 menit, Zhao Yu dan penduduk desa berjalan melewatinya dan tiba di pintu masuk desa Wu Feng. Saat mendongak, ia melihat sebuah kuil Tao yang tampak antik. Namun, ketika pintu Daoguan dinyalakan, meskipun gelap, masih ada orang yang keluar masuk pintu. Kelihatannya ramai. Zhao Yu melihat orang-orang yang keluar dari kuil Tao itu membawa beberapa jimat ajaib di atas kertas kuning di tangan mereka. Wajah mereka tersenyum seolah-olah sesuatu yang mengganggu baru saja disingkirkan dari tubuh mereka. Bab 1184. Meskipun dulunya merupakan kuil Tao, karena tidak besar dan hanya memiliki halaman kecil, setelah dibangun kembali, bangunan ini tampak seperti sebuah bungalow. Menara kecil yang dilihat Zhao Yu sebelumnya dibangun di atas atap kuil. Dari kejauhan, menara itu tampak jauh lebih tinggi daripada bangunan lain, tetapi sebenarnya tidak setinggi itu. Zhao Yu melangkah masuk ke halaman. Sinar matahari di sana lembut. Pemiliknya menanam bunga di halaman, yang cukup sedap dipandang. Seorang pria parubaya sedang menyapu lantai di halaman. Melihat Zhao Yu masuk, dia langsung maju sambil membawa sapu. Tuan, apakah Anda di sini untuk mengunjungi Tuan Zhang? Tanyanya dengan sopan. Baiklah, Zhao Yu awalnya ingin mengeluarkan kartu identitasnya, tetapi dia berpikir sejenak dan memutuskan untuk tidak melakukannya.
Dia mengangguk dan berkata, iya. Oh, pria parubaya itu menunjuk ke ruangan di belakangnya dan berkata, ada 2 orang di depanmu, silakan tunggu sebentar di ruang samping. Aku akan memberimu nomornya, Akeong Novel bin Akeong. Sambil berkata demikian, dia menyerahkan selembar catatan bernomor 066 kepada Zhao Yu. Apa-apaan ini? Pikir Zhao Yu. Zhao Yu tidak menyangka hal ini. Apakah seorang ahli fisiognomi begitu populer di sini? Nomor 066. Jadi, 66 orang telah datang ke sini sebelum saya. Ini adalah karir yang sangat menjanjikan, tanyanya dalam hati. Zhao Yu, yang dulunya seorang gelandangan, pernah berurusan dengan peramal jalanan sebelumnya. Namun, ia dulu berpikir bahwa para peramal itu hanyalah pembohong. Oleh karena itu, dia tidak percaya pada hal semacam ini. Namun, karena sistem keajaiban dan heksagram, dia tidak dapat sepenuhnya menolak ramalan. Dia selalu merasa bahwa mungkin ada seorang jenius di dunia yang dapat memahami heksagram yang diberikan sistem kepadanya. Jika benar-benar ada cara untuk menafsirkan heksagram, pekerjaan Zhao Yu akan jauh lebih mudah. Namun, Zhao Yu, bagaimanapun juga, adalah seorang detektif. Begitu dia memasuki halaman Tuan Zhang, dia melihat beberapa orang yang tampak ingin bertemu dengan tuannya. Hal ini tampak bodoh baginya. Jumlah orang yang diberikan kepadanya juga membuatnya merasa sedikit kecewa. Saat dia sedang memikirkan hal ini, pintu kamar utama terbuka, dan 2 orang keluar. Seorang pria berjas, dan seorang lagi adalah seorang wanita muda bergaun elegan. Zhao Yu berpikir bahwa mereka mungkin pasangan yang sudah menikah. Saya sangat bersyukur, Tuan. Akhirnya saya menemukan cara untuk menyelesaikannya. Pria itu membungkuk ke arah ruangan, lalu berjalan keluar bersama wanita itu. Wanita itu, sambil memegang sebungkus jimat kuning di tangannya, berkata, ini tidak masuk akal. Bagaimana dia bisa tahu bahwa ada parit di samping makam leluhurmu? Itu tidak penting, kata lelaki itu. Kita bisa membeli parit itu dan menimbunnya. Lalu hantu itu akan meninggalkan kita. Wanita itu mengangguk dan berkata, tetapi sebelum menimbun parit, kita harus membuat perahu kertas. Pada malam hari, kita akan berlayar dengan perahu itu sambil membawa jimat sang majikan, sehingga kita dapat mengusir semua kesialan. Pasangan itu mengambil jimat itu dan pergi dengan gembira. Selanjutnya, pada saat itu, pria yang sedang membersihkan halaman bergegas berlari ke pintu dan berteriak, nomor 65. Tepat setelah suaranya berhenti, 4 orang keluar dari ruang samping. Mereka adalah sebuah keluarga. Ini kami, kata mereka. Keluarga itu memiliki 2 anak laki-laki. Mereka tampak berusia sekitar 7 tahun. Di antara mereka, sang ayah memegang pot kuno berisi tanah. Pria itu berlutut begitu melihat sang guru. Ia memegang panci dan berkata, oh, guru, Anda adalah Buddha yang hidup. Setelah Anda memberitahu kami terakhir kali, kami benar-benar menggali panci api dari sudut halaman belakang rumah kami. Tidak heran anak-anak saya selalu merasa kepanasan. Mereka bahkan mengatakan bahwa dunia sedang terbakar. Tuan, tolong lihat. Setelah itu, lelaki itu meletakkan tungku api itu ke lantai. Kemudian, tirai diturunkan dan pintu ditutup. Zhao Yu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi di dalam ruangan. Sayang sekali, orang-orang tidak akan percaya jika mereka tidak datang ke sini secara langsung. Saat itu, pria yang sedang membersihkan halaman berbicara kepada Zhao Yu. Kedua anak dari keluarga ini selalu mengatakan bahwa lengan mereka panas. Mereka terbakar dengan cara yang aneh beberapa kali dan hampir membakar diri mereka sendiri. Namun, para dokter tidak dapat memastikan apa yang salah dengan anak-anak itu. Kemudian, sang gurulah yang memberitahu mereka bahwa ada tungku api di sudut kamar selatan mereka. Ia menunjuk ke kamar tersebut. Ternyata tungku api inilah yang menyebabkan begitu banyak masalah bagi mereka. Zhao Yu terkejut. Apa? Bagaimana mungkin tungku api bisa membakar orang? Tanyanya. Ada begitu banyak hal aneh di dunia ini. Kita tidak pernah tahu. Pria itu berbalik dan bertanya kepada Zhao Yu, Tuan-tuan, apa yang Anda cari dari Tuan kami? Apakah Anda ingin Tuan membaca fisiognomi atau feng shui Anda? Atau, fisiognomi dan karirku,
haha. Baru-baru ini karirku menemui hambatan. Aku ingin bertanya kepada Master tentang cara mengatasinya, kata Zhao Yu tanpa ragu. Sepertinya Anda bukan penduduk setempat. Tanya pria itu. Tidak, tapi aku sudah lama mendengar tentang guru itu, kata Zhao Yu. Saya pikir Anda pasti seorang bos yang kaya, jawab pria itu. Zhao Yu tidak menyangkalnya dan mengangguk. Haha, aku hanya menjalankan bisnis kecilku. Pria itu mengobrol dengan Zhao Yu sebentar hingga pintu terbuka dan keluarganya keluar. Zhao Yu mendengar suara seorang wanita parubaya berkata, baiklah. Hantu di dalam tungku api telah disegel. Jangan khawatir, anak-anakmu akan baik-baik saja. Ah, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sang ayah segera mengeluarkan sebuah amplop merah besar, membungkuk, dan menyerahkannya kepada sang guru. Terimalah ini. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa anak-anak kami. Baiklah, terimalah ini, ulang sang ibu. Sang guru tidak dapat menolaknya, jadi dia mengambil amplop merah itu. Lalu keluarga itu pergi dengan bahagia. Petugas kebersihan itu tersenyum dan berkata, selanjutnya nomor 066. Sekarang giliran Anda, silakan. Zhao Yu mengangguk padanya, lalu masuk ke ruang dalam. Ada dupa yang menyala di dalam ruangan, dan dindingnya dipenuhi dengan plakat peringatan. Zhao Yu melihat sekeliling dengan saksama dan menemukan bahwa semuanya adalah dewa Tao seperti Kaisar Giok, Dewa Sanxing, dan sebagainya. Guru Zhang melihat Zhao Yu berdiri di sana dengan tenang dan berpura-pura batuk untuk menarik perhatiannya. Oh, Tuan, senang bertemu denganmu. Zhao Yu segera mengulurkan tangannya dan membungkuk. 1 menjadi 2 dan 2 menjadi 3. Tuan, di mana temanmu? Sang guru tiba-tiba bertanya kepada Zhao Yu. Kedua temanmu tidak ikut denganmu. Sang guru menjepit jarinya dan mendongak. Dia tampak sangat misterius. Zhao Yu menatapnya dengan saksama dan melihat bahwa Tuan Zhang memiliki fitur wajah yang tegas. Jenggotnya yang rapi dan alisnya yang panjang dan menjuntai tampak seperti seorang pendeta Tao. Dan tebakannya benar, Zhao Yu benar-benar datang bersama 2 orang. Zhao Yu buru-buru mengangkat ibu jarinya. Hebat, kedua temanku baru saja bercerita tentangmu, tapi akulah satu-satunya yang membutuhkan bantuanmu. Haha, sang guru menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kamu tampak seperti orang yang bermartabat dan elegan, tetapi alismu seperti api. Kamu tampaknya memiliki sesuatu yang mendesak untuk ditanyakan kepadaku. Jika aku benar, kamu seharusnya ingin meminta bantuan untuk kariermu. Wow, mata Zhao Yu membelalak. Kau benar, aku memang punya sedikit masalah dengan karirku. Aku harap kau bisa membantuku. Ini mudah. Sang guru pergi ke meja, menuangkan secangkir teh untuk Zhao Yu, lalu berkata, tolong, beritahu aku tanggal lahirmu. Aku akan menunjukkannya kepadamu. Baiklah, kata Zhao Yu. Zhao Yu merasa haus. Ia minum teh terlebih dahulu, lalu mengeluarkan selembar kertas kuning dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Yang tertulis di kertas kuning itu adalah hari ulang tahun gadis yang meninggal itu. Zhao Yu menemukannya di peti mati gantung. Bab 1185. Rencen, Gui Chou, Bingsu, Xin Mao, Guru Zhang membaca. Tuan Zhang mengerutkan kening melihat tanggal lahir pada jimat itu. Orang-orang yang datang kepadanya di masa lalu hanya menunjukkan tanggal lahir lunar mereka, dan kemudian dia akan menghitung 8 karakter horoskop untuk mereka. Namun pemuda ini menunjukkan langsung kepadanya 8 karakter horoskop, yang agak mengejutkannya. Apa yang diberikan Zhao Yu kepada sang guru adalah persis apa yang telah ditemukannya di kain kafan gadis yang telah meninggal itu. Sebenarnya, ia tidak datang ke sini untuk mengetahui apa yang akan terjadi padanya di masa depan. Ia datang ke sini untuk mencari tahu apakah sang guru mengetahui jimat kuning itu atau tidak. Akeong novel bin et Akeong. Jika sang guru dapat mengenali siapa yang menulis 8 karakter horoskop, kasusnya akan menjadi jelas baginya dalam sekejap. Oleh karena itu, ini adalah salah satu alasan mengapa Zhao Yu bersikeras menemui sang guru hari ini. Baiklah. Setelah membaca 8 karakter tersebut, sang guru mendongak dan bertanya, Tuan, apakah Anda menanyakan horoskop orang lain? Bolehkah saya tahu apakah itu orang tua Anda atau anak-anak Anda?
Zhao Yu buru-buru membungkuk dan berkata, tidak bisa dipercaya. Ini adalah temanku. Temanku sedang tidak sehat, jadi biar aku yang membawakannya untukmu. Temanku juga mengizinkanku membawakan angpau. Oh, begitu, kata Guru Zhang. Sang guru mengerutkan alisnya, memejamkan mata, dan berpikir sejenak. Kemudian dia berkata, baiklah, aku akan menghitung untuk temanmu. Setelah itu, ia meletakkan jimat kuning di tengah meja 8 abadi dan meletakkan lampu minyak di setiap sisi meja. Kemudian, ia mengambil seuntai manik-manik hitam ungu dan mulai mengulang-ulang mantra. Tidak butuh waktu lama baginya untuk melakukan itu. Setelah beberapa saat, dia duduk di depan Zhao Yu dan menunjuk ke jimat itu. Tuan-tuan, temanmu adalah Gold Fate. Xin Mao akan terbang, dan dia melawan Tianan. Emasnya milik Sword Gold, katanya. Garansi WD besar-besar. Sang guru menjepit jarinya dan melanjutkan. Temanmu akan menjadi kaya, sangat kaya. Dan temanmu harus menjadi tipe orang yang sangat agresif di tempat kerja. Benar kan? Zhao Yu mengerutkan kening. Dia tidak tahu siapa yang disebut teman itu. Bagaimana dia tahu apakah tuannya benar atau tidak? Namun, Zhao Yu langsung berseru, ya. Benar sekali. Luar biasa. Kau benar-benar makhluk abadi. Sungguh tidak dapat dipercaya. Tanpa diduga, wajah sang guru tiba-tiba menjadi muram. Ia melambaikan tangannya dan berkata, anak muda, meskipun temanmu diberkahi dengan kekayaan. Zhao Yu mengangguk cepat. Jadi, bagaimana menurutmu? Aku di sini untuk meminta bantuan. Tolong tunjukkan solusi untuk kebingungan temanku. Sang guru mengernyitkan alisnya lagi. Alisnya yang terkulai cukup panjang untuk dikepang. Dia tampak serius. Setelah beberapa saat, dia berkata, Geng adalah Yang, Xin adalah Yin. Jadi horoskop temanmu adalah Yin emas, jika dia seorang wanita. Mungkin dia tidak akan punya banyak waktu lagi sekarang. Tetapi jika dia seorang pria, maka. Lalu, Zhao Yu bertanya dengan tergesa-gesa. Guru Zhang berkata, dia seharusnya melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Ini disebut kehilangan Yin dan Yang. Setelah sekian lama, apa yang dia lakukan kepada orang lain akan membuatnya sakit dan dia tidak akan bisa hidup lebih lama lagi. Zhao Yu berpura-pura khawatir dan berkata, Guru, tolong ajari aku cara untuk membantunya. Master Zhang menjepit jarinya dan berkata, pedang emas adalah yang paling tahan terhadap kerusakan emas. Beritahu temanmu bahwa dia harus berusaha untuk tidak menyentuh benda-benda yang terbuat dari emas, seperti cincin emas dan kalung emas. Selain itu, giok dapat menyeimbangkan yin dan yang, jadi sebaiknya dia mengenakan lebih banyak aksesori giok di masa mendatang. Oh, sesederhana itu, tanya Zhao Yu. Tentu saja, sang guru mengangguk sedikit, lalu berkata, ini bisa membantunya dalam beberapa hal. Namun, jika dia ingin sepenuhnya terbebas dari hukuman atas hilangnya yin dan yang, sebaiknya dia datang ke sini dan membiarkanku berbicara dengannya. Karena, jika Anda ingin mengubah hidup seseorang, 8 karakter horoskop saja tidak cukup. Saya perlu membaca wajah, tangan, dan tubuhnya, katanya. Begitu ya, lain kali aku akan membawanya bersamaku, dan biarkan kamu membantunya mengatasi masalahnya, kata Zhao Yu. Terima kasih banyak. Setelah itu, Zhao Yu menyerahkan amplop merah yang telah disiapkan sebelumnya. Isinya 200 yuan. Sang guru mengambil amplop merah itu dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, banyak orang mengira apa yang kulakukan adalah tahayul. Namun, mereka salah. Orang-orang tidak tahu bahwa segala sesuatu di alam semesta ini tersusun dari partikel. Misteri interaksi partikel tidak dapat dijelaskan dengan baik, bahkan di dunia ilmiah. Apa yang kami coba tafsirkan sebenarnya adalah upaya untuk memahami aktivitas dan aturan partikel-partikel ini untuk membantu orang lain, yang juga tidak terukur manfaatnya. Jangan bandingkan dirimu dengan seorang ilmuwan. Teori aktivitas partikel bukanlah sesuatu yang dapat kau pahami, pikir Zhao Yu. Zhao Yu tidak percaya pada guru ini, tetapi dia berpura-pura menjadi orang beriman yang taat dan berkata, Guru, saya sepenuhnya setuju dengan Anda. Dunia kita diberkati karena Anda. Zhao Yu menunjuk jimat kuning di atas meja. Sebelum aku datang kepadamu,
aku meminta orang lain untuk membantu temanku. Dia menulis 8 karakter. Dia meminta temanku untuk memakan abu selama setengah bulan. Temanku sangat bodoh sehingga dia benar-benar melakukannya. Namun, dia tidak menjadi lebih baik sama sekali. Sang guru buru-buru berkata, memakan abu hanyalah tahayul. Bagaimana kamu bisa mempercayainya? Baiklah, Tuan. Zhao Yu menunjuk jimat kuning itu dan berkata, ketika aku mencoba mencari orang itu lagi, dia menghilang. Anda tahu segalanya. Bisakah Anda memberitahu saya tentang kertas kuning dan cinabar yang digunakannya? Sang guru mengambil kertas kuning itu dan melihatnya dengan saksama, lalu berkata, ini benar-benar cinabar. Saat ini, bahkan pendeta Tao telah beralih ke cat air. Hanya sedikit orang yang menggunakan cinabar. Namun, huruf ini tampak familiar. Saya pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Zhao Yu tiba-tiba menjadi bersemangat. Tuan, mohon pikirkan baik-baik. Jika Anda dapat membantu saya menemukan bajingan yang menulis ini, saya akan sangat berterima kasih. Baiklah, sang guru menggelengkan kepalanya dan berkata, kau boleh memberiku nomormu. Aku mungkin sudah melihatnya bertahun-tahun yang lalu. Kurasa aku tidak bisa mengingatnya dalam waktu yang sesingkat itu. Baiklah, bagus. Zhao Yu mengeluarkan sebuah foto dan berkata, kertas ini masih berguna bagiku. Aku harus mengembalikannya, tetapi aku punya fotonya di sini. Jika kamu ingat di mana kamu melihatnya, silakan hubungi aku. Setelah itu, Zhao Yu menulis nomor teleponnya di belakang gambar tersebut. Namun, saat Zhao Yu sedang menulis, keringat dingin mulai membasahi matanya. Hari ini sangat panas, bisik Zhao Yu. Sambil berkata demikian, dia membuka kerah bajunya yang basah oleh keringat. Baiklah. Saat itu, Master Zhang menatap Zhao Yu dan sedang memikirkan sesuatu. Tuan, bacaan teman Anda sudah selesai. Selanjutnya, saatnya untuk berbicara tentang Anda, katanya. Oh, begitu Zhao Yu mendengar ini, dia buru-buru mengangkat kepalanya. Saat itu, dia tampak sangat pucat. Sebenarnya, begitu kamu masuk, aku sudah bisa melihatnya. Tuan Zhang mengerutkan kening dan berkata dengan sangat menyesal, masalahmu jauh lebih buruk daripada masalah temanmu. Bab 1186. Zhao Yu terkejut. Tuan, jangan menakut-nakuti saya. Apa maksud Anda? Tanyanya dengan tergesa-gesa. Jika tebakanku benar, Tuan Zhang menjepit jarinya dan berkata, kamu seharusnya pergi ke suatu tempat di mana ada banyak orang mati baru-baru ini. Bagaimana kau tahu ini? Zhao Yu mengangguk, dengan cepat mengakui bahwa tuannya benar. Kali ini, Zhao Yu tidak berbohong. Selama ini, dia telah menangani kasus mayat wanita yang digantung di peti mati. Tuannya benar. Master Zhang menepuk pahanya dan berkata, ada angin yin di kepalamu, alismu menekan matamu, dan kulitmu gelap. Kau jelas-jelas tersihir. Laki-laki di sebelah kiri dan perempuan di sebelah kanan, jadi, bisa dikatakan, hantu perempuan menyihirmu. Zhao Yu ketakutan. Keringat membasahi sekujur tubuhnya, seolah-olah baru saja mandi. Tuan, saya takut. Jangan main-main dengan saya. Saya tidak pernah menggoda wanita. Bagaimana saya bisa tersihir oleh hantu wanita? Dari mana hantu itu berasal? Bisakah Anda membantu saya menyingkirkannya dengan cepat? Baiklah, anak muda. Tuan Zhang melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, saya katakan bahwa semuanya hanyalah interaksi partikel. Kamu hanya kurang beruntung kali ini. Jangan bersikap suci. Hantu itu tidak akan menyakitimu. Kenapa aku? Zhao Yu bertanya dengan gemetar. Sang guru tersenyum dan berkata, baiklah, aku akan memberimu jimat nanti. Kau tidak perlu melakukan apapun. Simpan saja. Setelah 3 hari, jimat itu akan meninggalkanmu. Oh, bagus sekali, bagus sekali. Zhao Yu menutupi dadanya dan berkata, terima kasih, Tuan. Garansi WD besar-besaran. Jangan khawatir. Sang guru membuka laci, mengeluarkan jimat kuning, menyerahkannya kepada Zhao Yu, dan berkata, menurut apa yang aku ketahui saat ini, jimat itu tidak memiliki kekuatan jahat untuk menyakitimu. Jimat itu hanya membuatmu merasa lelah kadang-kadang. Ini dia. Kamu pertama-tama gunakan jimat itu untuk menyingkirkannya.
Jika cara ini tidak berhasil, aku akan membantumu dengan cara lain. Zhao Yu mengambil jimat itu dan bertanya, bagaimana aku bisa tahan membawa benda seperti itu? Tuan, karena Anda punya cara lain, bisakah Anda melakukannya untukku sekarang? Sang guru mengernyitkan alisnya dan berkata dengan ragu, bukannya aku tidak ingin melakukannya untukmu sekarang. Tapi itu akan memakan waktu. Ketika sang guru melambaikan tangannya, Zhao Yu segera mengerti dan bertanya, berapa? Setidaknya 5.000 yuan. Sang guru mengulurkan 5 jari. Ah, mahal sekali. Meskipun Zhao Yu mampu membayar harga ini, dia tetap merasa itu tidak masuk akal. Kalau begitu, kamu bisa mengambil jimat itu. Cara kerjanya sama saja. Buat apa menghabiskan banyak uang untuk ini? Kata sang guru sambil tersenyum. Zhao Yu berpikir sejenak, lalu mengangguk dan setuju. Baiklah, lalu berapa harga jimat itu? Anak muda, kau dan aku ditakdirkan untuk bertemu. Sang guru melambaikan tangan dan berkata sambil tersenyum, jimat ini adalah hadiahku untukmu. Lain kali, jika kau membutuhkan bantuanku lagi, mari kita tambahkan bersama-sama. Jika Anda bersikeras, terima kasih banyak, Tuan. Zhao Yu membungkuk padanya, lalu memasukkan jimat itu ke dalam sakunya dan hendak pergi. Namun, sang guru berkata, sama-sama. Saat kamu merasa lebih baik, bawalah temanmu bersamamu. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantunya. Zhao Yu tampak pucat. Ia merasa kedinginan dan berkeringat. Ia batuk terus-menerus. Setelah mengambil barang-barangnya, ia membuka pintu dan pergi. Garansi WD besar-besar. Petugas kebersihan sudah lama menunggu di luar. Begitu pintu terbuka, ia bergegas ke ruang samping dan berkata, nomor 66 sudah keluar, nomor 67. Dua wanita modis berjalan dengan tidak sabar melewati Zhao Yu, lalu memasuki ruangan. Zhao Yu melihat mereka dan langsung tahu bahwa mereka adalah pelacur. Zhao Yu bertanya-tanya bagaimana mereka punya waktu untuk sampai di sana. Matahari terbenam di bawah cakrawala. Mereka seharusnya sedang bekerja saat itu. Pada saat itu, pria itu menyadari wajah Zhao Yu yang pucat, dan buru-buru bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Meskipun Zhao Yu sedikit terhuyung, dia berkata, aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Kemudian dia berjalan keluar dari halaman sendirian. Di luar gelap, Zhao Yu melihat sekeliling dan melihat ada dua cara untuk pergi. Salah satunya adalah berjalan di sepanjang desa menuju jalan utama yang ada lampu jalannya. Dia bisa menyusuri jalan utama menuju jembatan yang rusak untuk menemui Xiong Wendong. Cara lainnya adalah kembali ke hutan di lereng bukit. Meski merasa tidak enak badan, Zhao Yu menyalakan senter, dan tanpa ragu, dia masuk ke dalam hutan. Ia harus melakukannya. Jika ia mengambil jalan memutar, ia akan membutuhkan waktu setidaknya setengah jam lagi. Ia hanya akan membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk melewati hutan. Saat itu sudah waktunya makan malam. Zhao Yu tidak melihat seorang pun di hutan. Suasana begitu sunyi, bahkan tidak ada seekor burung pun yang berkicau. Zhao Yu menarik napas panjang. Ia menyalakan senter dan masuk ke dalam hutan yang telah ia lalui ketika ia datang untuk mengunjungi sang guru. Namun, tepat setelah dia masuk ke dalam hutan, dia mendengar suara gemerisik dari sisi kanannya. Zhao Yu penasaran dan mengarahkan senternya ke kanan. Dalam sekejap mata, dia melihat sesosok sosok melintas, Akeong novel bin et Akeong. Zhao Yu hampir membuang senternya karena takut. Dia menenangkan diri dan melihatnya lagi, tetapi sosok itu tiba-tiba menghilang. Apa-apaan ini? Pikirnya. Mata Zhao Yu membelalak dan jantungnya berdetak lebih cepat. Orang tua itu benar-benar bisa melihat hantu. Apakah aku benar-benar tersihir oleh hantu? Tanyanya. Tiba-tiba, Zhao Yu mendengar suara gemerisik dari sisi kanannya lagi. Zhao Yu segera menyorotkan senternya ke sana. Hasilnya, ia melihat seorang wanita berpakaian putih dengan rambut panjang. Sedetik kemudian, wanita itu menghilang, tetapi Zhao Yu melihat dengan jelas bahwa wanita itu mengenakan kain kafan. Ya Tuhan, pikirnya, Zhao Yu begitu takut hingga dia mundur dengan panik dan terjatuh. Setelah Zhao Yu bangkit dari tanah, dia berlari seperti orang gila, tanpa pernah menoleh ke belakang.
Dia berlari dengan panik sehingga ia mematahkan beberapa pohon kecil saat ia berlari. Setelah beberapa saat, dia dengan cepat berlari ke kuil Tao dan langsung menyerbu kamar Guru Zhang seperti banteng gila. Saat itu, kedua pelacur itu telah selesai bertanya, dan mereka berpamitan kepada tuannya dengan jimat di tangan mereka. Ketika mereka melihat Zhao Yu telah bergegas masuk, mereka segera datang ke samping dan menatap Zhao Yu dengan rasa ingin tahu. Tuan, Zhao Yu menyerbu ke ruang utama, mencengkeram lengan baju Tuan Zhang, dan berteriak, sialan. Dia benar-benar seorang wanita. Ketika kedua pelacur itu mendengar bahwa Zhao Yu telah melihat hantu, mereka menjadi semakin penasaran. Mereka tidak menunjukkan sedikit pun keinginan untuk pergi. Zhao Yu membungkuk kepada sang guru dan memohon padanya. Guru, tolonglah aku. Aku tidak peduli berapapun biayanya. Ayolah, wanita itu akan menangkapku. Bab 1187. Melihat Zhao Yu ketakutan, Guru Zhang diam-diam berpandangan dengan bangga kepada laki-laki yang tengah menyapu lantai di luar. Tukang bersih-bersih itu merasa geli, tetapi ketika melihat kedua wanita itu masih di sana, ia pun memasang ekspresi terkejut. Ternyata ini tipuan mereka. Pagi harinya, mereka melihat Zhao Yu dan teman-temannya datang ke kuil melalui kamera yang mereka pasang diam-diam di kaki gunung. Karena kuil itu berada di desa terpencil yang dikelilingi oleh pegunungan, mereka segera menyadari bahwa Zhao Yu bukan penduduk setempat. Untuk mengetahui alasan kedatangan Zhao Yu terlebih dahulu, mereka segera meminta orang-orang mereka untuk berjalan ke kaki gunung dan berbicara dengan Zhao Yu. Dengan cara ini, mereka dapat mengenal Zhao Yu. Setelah mengetahui bahwa Zhao Yu ada di sana untuk menemui Guru Zhang, mereka segera menyusun rencana. Sebelum Zhao Yu datang ke kuil, mereka juga melakukan persiapan yang matang dan berlatih akting beberapa kali. Sebenarnya, orang-orang yang mengambil jimat-jimat itu disewa oleh mereka untuk menipu Zhao Yu. Mereka sengaja membuat agar terlihat seperti sang guru sangat populer dan banyak orang yang menunggu di sana untuk menemuinya sehingga Zhao Yu akan mempercayai sang guru. Pasangan suami istri itu juga palsu. Mereka adalah salah satu tipu daya sang guru untuk membuat Zhao Yu percaya bahwa dia berbeda dari para peramal jalanan yang biasa dia kenal. Keluarga yang datang membawa tungku api itu nyata. Namun, mereka juga korban tipu daya Tuan Zhang. Tuan Zhang memerintahkan anak buahnya untuk terlebih dahulu mengubur tungku api di bawah dinding ruang selatan rumah mereka, lalu menggunakan alat peraga ajaib yang dapat menghasilkan efek api untuk menciptakan adegan mengerikan itu bersama anak-anak mereka. Setelah kejadian ini terjadi beberapa kali, orang tuanya ketakutan. Akhirnya mereka datang ke guru untuk meminta bantuan dan malah ditipu dan kehilangan banyak uang. Ketika Zhao Yu sedang menunggu di luar, petugas kebersihan itu memanfaatkan kesempatan itu untuk berbicara dengan Zhao Yu. Bahkan, ia membawa sebuah alat yang memungkinkan Tuan Zhang mendengar apa yang mereka katakan dengan jelas. Untuk menipu Zhao Yu dan membuatnya berpikir bahwa dia telah disihir, mereka juga memasukkan racun ke dalam teh Zhao Yu. Setelah Zhao Yu meminumnya, racun itu akan menyebabkan jantungnya berdebar-debar dan membuatnya berkeringat dingin. Hantu perempuan di hutan adalah tipu daya mereka yang lain. Mereka menyewa seorang perempuan untuk mengenakan gaun itu dan menakut-nakuti Zhao Yu. Mereka bahkan memasang rel di tanah agar hantu itu tampak seperti melayang di udara. Pada saat itu, melihat Zhao Yu kembali kepadanya seperti yang diharapkannya, sang guru merasa gembira. Dia terus memainkan triknya. Dia tampak enggan dan berkata, "Aduh. Dalam hal ini, aku hanya bisa melakukan yang terbaik untuk membantumu menghindari malapetaka. Ayo." Master Zhang menunjuk ke tablet semua jenis makhluk abadi dan berkata, "Kamu berdiri di depan tablet itu, dan aku akan melakukannya untukmu. Sulu, persiapkan semuanya." Sang guru memanggil sebuah nama, dan pria yang sedang menyapu lantai itu pun menjawab dengan tergesa-gesa. Ia kemudian bergegas mengambil barang-barang untuk latihan Guru Zhang. "Guru, tolong aku." Zhao Yu terhuyung-huyung ke arah tablet para dewa, gemetar dan gemetar. Jelas terlihat bahwa dia akan pingsan. Pada saat itu, sang guru mengeluarkan sebuah jimat dan mengangkatnya di depan wajah Zhao Yu. Dia segera mengucapkan mantra. Saat sang guru melantunkan mantra,
Zhao Yu meronta kesakitan, seolah-olah benar-benar ada iblis di dalam tubuhnya. Sang guru terus melantunkan mantra, tetapi sebenarnya dia bingung. Dia tahu pasti bahwa Zhao Yu tidak tersihir, tetapi hanya ketakutan. Orang yang ketakutan mungkin menggigil. Tetapi mengapa dia bereaksi seolah-olah dia benar-benar dikendalikan oleh mantra sihir dan benar-benar ada monster di dalam dirinya? Apa yang terjadi sekarang? Reaksi pria ini terlalu berlebihan, pikir Master Zhang. Pada saat itu, kedua pelacur yang berdiri di luar memiliki pikiran yang berbeda. Wanita berbaju merah itu ketakutan. Dia mencengkeram lengan wanita lainnya. Jelas, dia ingin segera pergi. Namun, wanita berbaju biru lainnya justru sebaliknya. Dia menatap Zhao Yu dengan pandangan skeptis. Dia yakin bahwa Zhao Yu dan tuannya sedang berakting di hadapan mereka, jadi dia sangat tertarik untuk mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya dan tidak ingin pergi. Tak lama kemudian, lelaki bernama Sulu berlari ke pintu sambil membawa dupa, lilin, pedang, dan pengocok ekor kuda. Ketika dia melihat dua wanita cantik itu masih di sana mengawasi sang guru dan Zhao Yu, dia segera menggelengkan kepalanya kepada mereka dan berkata, "Nona-nona, tuan kita sedang membantu pria ini. Tolong beri dia tempat di sini." Ah! Tiba-tiba, Zhao Yu mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Keadaannya tampak semakin buruk. Dia mencengkeram rambutnya dengan kedua tangan, dan matanya memerah. Dia tampak seperti orang gila. Tuan, apa yang sedang Anda lakukan? Cepatlah. Zhao Yu meraung keras. Ada semacam hantu menakutkan yang melolong dalam raungannya. Ah! Tuan Zhang terkejut dan merasa sangat gugup. Keringat dingin membasahi dahinya. Sulu, cepat, kata guru Zhang. Tuan Zhang buru-buru melambaikan tangan ke arah Sulu. Sulu menyadari ada yang tidak beres dengan mereka, jadi dia segera masuk sambil membawa barang-barang yang diminta untuk dibawanya. Guru Zhang segera mengeluarkan pengocok ekor kuda dan mulai mengusir setan dari Zhao Yu. Zhao Yu tampak gila saat itu. Dia melambaikan kedua tangannya dengan gila dan menjatuhkan tablet-tablet abadi. Sang guru terkejut. Ia meletakkan pengocok ekor kuda, lalu segera menghunus pedangnya. Dia menggunakan pedangnya untuk menggambar sebuah lingkaran dengan tangan kirinya dan sebuah persegi dengan tangan kanannya di udara. Kemudian, dia menunjuk Zhao Yu dengan ujung pedangnya dan berteriak keras, "Siapa itu? Beraninya kau datang ke tempatku? Keluarlah. Hari ini adalah hari kiamatmu." Master Zhang mengarahkan ujung pedangnya ke arah Zhao Yu. Kemudian, Zhao Yu tiba-tiba berbalik dan meraung, "Ah!" Tidak seorang pun dapat menduga apa yang terjadi. Setelah raungan itu, dua taring besar tiba-tiba muncul dari mulut Zhao Yu. Taring itu panjangnya 2 kaki. Di bawah cahaya lilin, taring itu tampak menakutkan. Sang guru sedang bekerja keras dengan pengusiran setan palsunya. Tiba-tiba, ketika dia melihat dua taring besar keluar, dia tertegun. Dia berdiri di sana dan segera berhenti bergerak. Apa yang telah terjadi? Sulu sedang memilah-milah jimat kuning dan dupa. Tiba-tiba, dia mendongak dan melihat bahwa Tuan Zhang tidak bisa bergerak. Saat itu, Zhao Yu tidak puas hanya dengan taringnya. Ia menggunakan mesin penyamaran tak terlihat untuk mengubah wajahnya menjadi hantu wanita yang menurutnya paling mengerikan dari salah satu film horor yang pernah ditontonnya. Rambutnya tumbuh seperti rumput liar, mencapai bahunya dalam waktu yang sangat singkat. Matanya membesar dan merah, dan sudut matanya berdarah. Taring di mulutnya bergetar, dan lidahnya tumbuh sangat panjang, mencapai ujung hidungnya. Sulu mendongak dan melihat wajah mengerikan di depannya. Dia sangat takut sehingga dia duduk di tanah. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya dengan matanya. Dalam sekejap, suara Zhao Yu berubah menjadi suara hantu wanita. Dia menggeram kepada Tuan Zhang, berkata, "Wah! Siapa dia? Siapa yang ingin aku mati?" Zhao Yu bergegas maju dan membuka mulutnya lebar-lebar. Dia tampak seperti akan melahap Tuan Zhang. Dia meraung seperti guntur dan memiliki napas yang mengerikan. Ah! Saat berikutnya, Tuan Zhang telah membuang pedangnya, menutupi kepalanya, dan merangkak di bawah meja 8 abadi. Kemudian, Zhao Yu membentak Sulu. Sulu berbalik dan lari. Namun,
dia begitu takut sehingga kepalanya terbentur kusen pintu dan langsung pingsan. Tanpa diduga, saat Zhao Yu ingin terus bermain dengan Tuan Zhang, lemari di sudut ruangan tiba-tiba terbuka. Seorang wanita parubaya bertubuh besar bergegas keluar dari sana, Akeong novel bin et Akeong. Meskipun wanita itu tampak ketakutan, dia mengambil tongkat listrik dan menyerbu Zhao Yu, memukulnya dengan keras. Bab 1188. Ternyata di kamar Tuan Zhang, ada lorong rahasia yang menuju ke ruangan lain. Pintu lorong itu ada di lemari. Wanita yang tiba-tiba keluar dari lemari itu adalah istri Tuan Zhang. Biasanya, dia duduk di ruang rahasia. Dia bertugas mengawasi kamera pemantau, menggunakan alat peraga tipu daya, memeriksa informasi pengunjung secara daring, dan diam-diam memberikan tip kepada Master Zhang. Saat itu, saat Zhao Yu berubah menjadi monster, dia bersiap untuk membantu Master Zhang dengan efek api yang menyilaukan. Tanpa diduga, monster sungguhan telah muncul. Ketika dia melihat taring Zhao Yu yang berdarah, dia menjadi sangat takut. Namun, pria di luar sana adalah suaminya. Dia mencintai suaminya. Jadi, meskipun itu hantu sungguhan, dia harus keluar untuk menyelamatkan suaminya. Dia mengambil tongkat listrik dan menyerbu ke arah Zhao Yu. Namun, Zhao Yu memiliki detektor tak terlihat. Dia telah mengetahui tipuan mereka dan tahu bahwa ada ruang rahasia dengan seseorang di dalamnya. Jadi, ketika wanita itu bergegas keluar, dia tidak terkejut. Zhao Yu bisa saja mengusirnya dari ruangan dengan mudah. Tetapi itu tidak menyenangkan baginya. Untuk membuat situasi lebih menyenangkan bagi dirinya sendiri, Zhao Yu membiarkan wanita itu memukulnya sehingga penghantar petir tak kasat mata dalam sistemnya akan aktif. Konduktor petir tak kasat mata menyerap listrik, dan Zhao Yu tidak terluka sama sekali. Meskipun wanita itu belum pernah mengalami memukul hantu dengan tongkat listrik sebelumnya, ketika dia melihat tongkat listriknya tidak menyakiti Zhao Yu, dia sangat takut. Wanita tua itu tidak menyerah. Kemudian, dia menusuk Zhao Yu beberapa kali lagi, tetapi Zhao Yu tetap tidak terluka. Zhao Yu sengaja tersenyum menyeramkan, lalu berbalik dan bertanya padanya dengan dingin, "Wanita, apakah kamu lelah?" Setelah itu, Zhao Yu menjerit seperti hantu. Ia lalu mulai menjilati wajah wanita itu dengan lidahnya yang panjang. Wanita itu menggigil, lalu pingsan. Ketika dia jatuh ke dinding, Zhao Yu melihat celananya basah. Namun, Zhao Yu meludah dengan muram dan memarahi dengan suara rendah, "Apa yang ada di wajahnya? Krim atau minyak kara?" Baunya sangat menyengat. Melihat istrinya pingsan di lantai, Tuan Zhang menggigil di bawah meja. Topinya hilang, pakaiannya robek, dan kepalanya bahkan terbentur sudut meja dan bengkak. Hahaha, Zhao Yu meraih meja 8 abadi dan membalikkannya. Ah! Tuan Zhang ketakutan seperti kura-kura yang bersembunyi di dalam cangkangnya. Dia merangkak di tanah dan melihat hantu perempuan itu berputar-putar di sekelilingnya. Dia berlutut dan membenturkan kepalanya ke tanah. "Jangan sakiti aku, tolong jangan sakiti aku. Hantu. Apa? Hantu?" Zhao Yu berteriak padanya. Tuan Zhang begitu takut hingga jantungnya seakan berhenti berdetak. Sambil membenturkan kepalanya, ia memohon belas kasihan dari Zhao Yu. "Jangan sakiti aku, kumohon, apapun dirimu. Aku tidak akan pernah berani melakukan apapun yang telah kulakukan hari ini," katanya. Guru Zhang begitu takut hingga menangis. Zhao Yu melihat apa yang ingin dilihatnya, jadi dia memutuskan untuk berhenti bermain dengan sang guru. Dia akan kembali ke bentuk aslinya. Namun, ketika dia melihat keluar ruangan, dia mendapati 2 pelacur tergeletak di sana, satu berbaju merah dan satu berbaju biru. Kedua pelacur itu sedang menyaksikan sang guru melepaskan mantra tadi. Namun, ketika mereka melihat perubahan Zhao Yu, mereka langsung pingsan. Zhao Yu menggaruk kepalanya dan berpikir, "Maafkan aku. Aku tidak bermaksud menyakiti orang yang tidak bersalah. Aku hanya ingin bersenang-senang dengan pembohong ini." Namun, kedua pelacur itu memang pantas mendapatkannya. Pepatah lama mengatakan bahwa rasa ingin tahu membunuh kucing. Itu benar. Karena kedua pelacur cantik itu mengenakan rok pendek, Zhao Yu tidak bisa tidak memperhatikan kaki mereka sejenak.
Kemudian dia berbalik dan melanjutkan urusannya yang sebenarnya. Dia pertama-tama mengambil tongkat listrik milik wanita itu, lalu menarik kursi di depan gurunya dan duduk di depannya dengan kaki disilangkan. Dia bertanya dengan serius, "Guru Zhang, izinkan saya memberi Anda beberapa saran. Bagaimana? Apakah Anda ingin mendengar saran saya?" Hah, Tuan Zhang tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia terus mengangguk. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa suara Zhao Yu telah berubah dari suara hantu wanita menjadi suara aslinya. Dia mengangkat kepalanya dan terkejut melihat bahwa roh wanita yang baru saja dilihatnya telah hilang. Duduk di depannya adalah pemuda yang sama seperti sebelumnya. Jantung Tuan Zhang berdebar kencang, tetapi mendengar pertanyaan Zhao Yu, dia sepertinya menyadari sesuatu. Zhao Yu berkata sambil tersenyum, "Pertama-tama, aktor-aktormu payah. Mereka jelas-jelas tidak profesional sejak pandangan pertama. Kamu menjebakku. Jadi, jangan selalu menatapku. Itu terlalu kentara, akeong-akeong novel bin et akeong." Tuan Zhang menyadari bahwa kali ini dia bertemu dengan seorang pria yang cerdas. Dia melihat bahwa Zhao Yu tidak memiliki alat peraga yang akan membuatnya tampak seperti hantu. Namun, dia masih ketakutan dan tidak berbicara. Zhao Yu mengangkat tangannya dan berkata, "Meskipun jam tanganku sangat berharga, kamu tidak bisa terus-terusan menatapnya. Itu membuatmu terlihat terlalu serakah." "Ah, siapa kau?" Tuan Zhang menelan ludahnya dan akhirnya sedikit tenang. Dia segera bangkit dari tanah. "Saya belum selesai." Zhao Yu menunjuk cangkir teh dan berkata, "Tidakkah menurutmu formula lama Coldrex dan aspirin terlalu lemah? Pertama, rasanya tidak enak. Dan jika aku punya penyakit jantung, dosis sebesar itu bisa membunuhku. Jadi, saranku adalah kamu menggunakan XXXX, yang merupakan sejenis obat saraf, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak beracun. Itu luar biasa. Kamu masih muda dan kuat. Dosis kecil tidak akan berhasil," kata Master Zhang. Ketika dia melihat Zhao Yu tiba-tiba menyalakan alat listrik di tangannya, dia langsung bertanya, "Apa yang ingin kamu lakukan? Dan terakhir, tahukah kamu apa yang paling aku benci darimu?" Zhao Yu menyingkirkan senyumnya dan bertanya dengan serius. Tuan Zhang langsung merasakan tekanan yang sangat besar, dan keringat dingin kembali membasahi dahinya. "Ada apa?" tanyanya. "Kamu harus ambisius soal harga," kata Zhao Yu sambil tersenyum. "Dan dalam naskahmu, harus ada beberapa liku-liku yang ditambahkan. Kalau sebelum aku menghancurkan mantra itu untukmu, aku akan berpura-pura terkejut melihatmu kembali dan berkata bahwa ini di luar kemampuanku. Terlalu sulit untuk dihadapi. Jadi, kamu harus membayar lebih. Pikirkanlah, di saat seperti ini, tidak ada yang peduli dengan uang, jadi kamu bisa meminta harga yang lebih tinggi." Oh, Tuan Zhang tiba-tiba mengerti, dan tatapannya pada Zhao Yu berubah. Dia buru-buru berdiri, menundukkan kepala kepada Zhao Yu, dan berkata, "Ternyata aku bertemu dengan seorang guru sejati. Maaf, aku tidak mengenalmu sebelumnya. Jadi, apakah kau di sini untuk memeras? Atau kau ingin bergabung dengan kami?" Hahaha, Zhao Yu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan tertawa. Kemudian, dia mengeluarkan kartu identitasnya dan berkata, "Kamu salah. Aku tidak ingin bergabung denganmu atau memerasmu. Aku hanya ingin mengajakmu untuk bergabung denganku. Kami memiliki banyak sel kosong di penjara Provinsi Fulai." Hahaha. Bab 1189. Jadi, kamu seorang perwira. Ketika mendengar bahwa Zhao Yu adalah seorang polisi, Tuan Zhang tidak takut lagi, tetapi dia tiba-tiba layu. "Tuan, selanjutnya, mari kita bicarakan alasan sebenarnya aku datang ke sini." Zhao Yu membuka tas kerjanya, mengeluarkan gambar peti mati gantung 7 bintang, dan berkata, "Lihatlah ini, apakah kamu mengetahuinya?" Sang guru menjulurkan lehernya dan melihatnya. Ia langsung bertanya, "Petugas, apa maksudmu? Bukankah ini peti mati gantung 7 bintang di Gunung Wuking? Kudengar ada mayat di dalam peti mati itu, kan? Banyak penduduk desa yang pergi melihatnya." Tiba-tiba, Tuan Zhang tampak mengerti apa yang dimaksud Zhao Yu dan buru-buru meminta maaf. "Petugas, jangan salah paham dengan maksudku.
Mayat-mayat di peti mati gantung itu tidak ada hubungannya dengan kami. Kami baru saja mendengarnya. Kami tidak punya kemampuan itu. Kamu mampu melakukan banyak hal yang mengerikan. Zhao Yu berhenti tersenyum dan bertanya dengan serius, katakan padaku, apakah kamu tahu sesuatu tentang peti mati gantung 7 bintang? Kemudian, Zhao Yu memberitahu sang guru tentang peti mati gantung dan mayat-mayat itu. Ah, benarkah? Ketika Zhao Yu selesai berbicara, Tuan Zhang terkejut. Peti mati gantung 7 bintang berada di tebing yang menghadap matahari. Bagaimana mungkin mayat-mayat itu tidak membusuk? Suhu di sana pasti sangat tinggi di bawah sinar matahari. Mungkin mayat-mayat itu baru saja ditaruh di sana. Tanyanya. Saya tidak ingin tahu ini. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskannya kepada Anda tentang hukuman itu. Sudah pasti Anda akan dijatuhi hukuman lebih dari 3 tahun penjara karena meracuni saya, kata Zhao Yu. Zhao Yu kemudian menambahkan, tetapi jika Anda dapat memberi kami petunjuk tentang kasus peti mati gantung, saya dapat mempertimbangkan untuk menarik kembali tuduhan ini. Maka itu sama sekali berbeda. Saya pikir Anda orang yang cerdas, bukan? Oh, dengarkan apa yang kau katakan. Jangan khawatir. Aku tidak akan pernah menyembunyikan apapun yang ku ketahui darimu. Hanya saja, sang guru mengerutkan kening dan berpikir keras untuk waktu yang lama. Kemudian dia berkata, peti mati gantung 7 bintang adalah harta karun yang ditinggalkan oleh orang-orang kuno. Itu sangat misterius. Hanya sedikit orang di bisnis kita yang membicarakannya. Jika hanya dari sudut pandang geomansi, tempat itu adalah pilihan yang baik untuk pemakaman. Kau tahu, tempat itu menghubungkan langit dan bumi. Tapi pikirnya hati-hati, sambil mencubit alisnya dengan jari-jarinya. Jika seseorang menaruh jasad seorang gadis di dalam peti mati gantung dan ada 8 huruf hari ulang tahunnya, ini. Zhao Yu menatap sang guru sambil mencubit alisnya dan memejamkan mata. Dia langsung berteriak padanya, apa? Kamu mau menagih biaya untuk ini? Tidak. Tuan Zhang segera melambaikan tangannya. Saya hanya sedang memikirkan sesuatu. Baiklah. Sang guru berpikir sejenak lalu bertanya, Pak Perwira, apakah ketujuh gadis itu masih perawan? Zhao Yu tidak pernah memikirkan hal itu sebelumnya, dan dia juga tidak pernah mendengarnya dari para ahli forensik. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Mayat-mayat itu sedang dibedah. Saya bisa menanyakannya nanti. Apa maksud Anda dengan menanyakan ini? Master Zhang mengerutkan kening dan berkata, oh, saya hanya berpikir. Karena, sekilas, ini tampak seperti pemakaman untuk seseorang yang berstatus tinggi. Namun, orang Wuking adalah keturunan Z. Kami menganjurkan kremasi. Jadi, tidak banyak mayat yang tersisa. Pada dasarnya, kami jarang melihat cara penguburan seperti ini. Sang guru mengernyitkan alisnya dan berkata, jadi, menurutku, ini lebih seperti praktik perpanjangan hidup seseorang. Oh, memperbarui kehidupan. Zhao Yu sudah menduganya sebelumnya. Ya, kata Guru Zhang. Apakah Anda sudah membaca Romance of the Three Kingdoms? Zhuge Kongming menggunakan lampu 7 bintang dalam upaya mengubah nasib sebuah kerajaan. Namun, upayanya tidak berhasil. Nah, Seven Star Hanging Coffins melambangkan 7 bintang biduk. Mungkin seseorang meminjam ide Zhuge Kongming tetapi mengubahnya sedikit. Perubahannya adalah 7 tubuh. Zhao Yu terdiam. Guru Zhang berkata, dahulu, jasad wanita dikuburkan bersama orang mati. Satu saja sudah cukup. Namun kali ini, 7 gadis dikuburkan bersama orang mati. Itu berbeda. Saya pernah mendengar dari seseorang bahwa menguburkan perawan muda bersama orang mati adalah cara untuk memperpanjang umur orang mati. Jasad perawan disebut tubuh yin murni. Jadi, apakah kamu pernah melakukan ini atau melihatnya sebelumnya? Tanya Zhao Yu. Tidak, sama sekali tidak. Tuan Zhang buru-buru melambaikan tangannya. Saya belum pernah melakukan hal semacam ini. Dan semua orang yang saya kenal juga belum pernah melakukan ini. Saya baru saja memberitahu Anda bahwa semua orang yang meninggal telah dikirim ke rumah duka untuk dikremasi. Tidak ada mayat yang tersisa sama sekali. Anda tidak dapat membaca mantra pada guci, bukan?
Zhao Yu mendecakkan mulutnya dan bertanya, lalu, menurutmu, jika ketujuh gadis di peti mati gantung 7 bintang tidak dibunuh, bagaimana mayat-mayat itu bisa masuk ke dalam peti mati gantung? Sang guru berkata tanpa ragu, kalau begitu satu-satunya kemungkinan adalah mereka dikirim ke sini. Xiakou dan Yue Jiang sangat suka mengubur mayat mereka di tanah. Mungkin seseorang membelinya dari sana. Atau, mayat-mayat itu digali dari kuburan. Namun, menggali kuburan merusak yin dan yang, dan juga memperpendek umur seseorang. Tidak seorang pun akan melakukan hal seperti itu kecuali mereka sangat miskin atau gila. Tidak mungkin. Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Mayat-mayat itu tidak menunjukkan tanda-tanda beku. Jika mereka diangkut dari jarak ratusan kilometer, bagaimana mungkin mayat-mayat itu tidak membusuk dalam cuaca panas seperti itu? Master Zhang menggelengkan kepalanya. Aneh sekali. Tidak ada yang bisa mendapatkan tubuh gadis-gadis muda sebanyak itu kecuali mereka semua adalah anak-anak mereka sendiri. Zhao Yu merasa tertekan. Ia berpikir bahwa ia dapat menemukan sesuatu dari guru yang mengaku ini. Tanpa diduga, ia tampak tidak berguna karena apa yang dikatakannya adalah apa yang telah diketahui Zhao Yu. Guru Zhang belum memberikan sesuatu yang berguna kepadanya. Pada saat itu, Sulu yang terbentur kepalanya ke kusen pintu, dan istri Tuan Zhang, berangsur-angsur terbangun. Zhao Yu tahu bahwa begitu mereka bangun, pekerjaannya akan terganggu. Jadi, dia ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajukan beberapa pertanyaan lagi sebelum hal itu terjadi. Tanpa diduga, sebelum Zhao Yu berbicara, Tuan Zhang tiba-tiba teringat sesuatu. Petugas, ada sesuatu yang terasa tidak beres, katanya cepat sambil mengerutkan kening. Oh, ada apa? Desak Zhao Yu. Tuan Zhang berpikir sejenak lalu bertanya, Anda baru saja mengatakan bahwa di antara jasad gadis-gadis itu, beberapa meninggal karena penyakit, benar kan? Ya, salah satu korban meninggal karena serangan jantung. Zhao Yu mengangguk. Dan satu lagi dicekik. Tanya Guru Zhang lagi. Ya, ada apa dengan itu? Tanya Zhao Yu. Memang ada yang salah dengan hal itu. Qiyun Dasing dan Kanyu Suanjing mengatakan bahwa jika Anda ingin mengubah nasib dengan meminjam umur orang lain, adalah tabu untuk menggunakan orang yang meninggal karena penyakit, terutama penyakit yang parah. Master Zhang mengulurkan tangannya dan menjelaskan, Anda berdoa untuk umur panjang, tetapi orang yang memiliki penyakit terminal tidak dapat meminjamkan umur kepada Anda. Zhao Yu mendecakkan mulutnya. Meski apa yang dikatakan tuannya terdengar aneh, Zhao Yu mempercayainya. Sang guru berkata lagi, jika ingin memperpanjang umur, orang yang bunuh diri dengan cara memotong pergelangan tangan atau mengonsumsi narkoba adalah pilihan terbaik. Namun, orang yang dicekik atau meninggal dalam kecelakaan mobil adalah hal yang tabu. Menggunakan orang seperti itu untuk memperpanjang umur akan sangat merugikan peminjam. Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Jadi, maksudmu adalah bahwa kasus peti mati gantung 7 bintang tidak melibatkan seseorang yang ingin memperpanjang umurnya dengan menggunakan mayat. Saya tidak yakin, kata Master Zhang. Ada kemungkinan juga bahwa peminjam tidak punya pilihan lain selain menggunakan ketujuh gadis ini. Zhao Yu mengangguk. Zhao Yu juga punya pikiran yang sama. Ia berkata, mungkin peminjam ini akan segera meninggal karena suatu penyakit. Ia tidak terlalu peduli dengan tubuh mana yang ia gunakan. Bab 1190. Zhao Yu tidak percaya pada perpanjangan hidup seseorang melalui cara-cara yang tidak lazim. Orang yang menciptakan peti mati gantung 7 bintang pastilah seorang penipu seperti Tuan Zhang. Ia menduga, jika orang yang memiliki data kelahiran tersebut memang menderita penyakit terminal, kemungkinan besar orang tersebut sudah meninggal saat itu. Oleh karena itu, mereka seharusnya tidak membatasi pencarian hanya pada mereka yang masih hidup, tetapi juga harus memperhitungkan orang yang telah meninggal. Kalau memang ada orang yang mempunyai data kelahiran yang sama dan baru saja meninggal dunia karena penyakit terminal, maka orang tersebut pasti ada kaitannya dengan kasus peti jenazah gantung tersebut. Zhao Yu menghela napas lega. Setelah berusaha keras, akhirnya dia mendapat petunjuk. Tuan, masih ada yang belum jelas. Dalam upaya agar hukumannya dikurangi, Tuan Zhang tetap berusaha sebaik mungkin untuk membantu kasus ini.
Mengapa tidak ada data kelahiran pada mayat yang ditemukan di peti mati ke-7? Itu tidak masuk akal, katanya dengan sungguh-sungguh. 7 peti mati gantung bintang jelas menyiratkan bahwa harus ada 7 mayat agar efektif. Jika data kelahiran salah satunya tidak ada, bukankah itu tidak berguna? Mungkin, ini tidak akan sulit dijelaskan. Renung Zhao Yu. Orang yang ingin memperpanjang hidupnya mungkin telah menyinggung seseorang di sekitarnya, seseorang yang mungkin menyimpan niat jahat. Sepertinya ada yang tidak menginginkan mereka berhasil. Oleh karena itu, seseorang menyentuh mayat perempuan itu dan mencuri data kelahiran mayat perempuan ke-7, untuk menggagalkan seluruh rencana mereka. Ya, Master Zhang mengangguk setuju. Itu mungkin saja. Itu akan menjelaskan semuanya, kan? Garansi WD besar-besar. Kau ingin sekali, desah Zhao Yu. Kita bahkan tidak tahu dari mana mayat-mayat itu berasal. Ya. Tuan Zhang mengangguk dengan hormat. Ngomong-ngomong, Zhao Yu mengeluarkan kertas kuning berisi data kelahiran, lalu bertanya lagi, bukankah tadi kau bilang kertas kuning ini terlihat familiar? Baiklah, ini kesempatanmu untuk menebus kesalahanmu. Cepat, beritahu aku. Di mana kau pernah melihat itu sebelumnya? Tuan Zhang tiba-tiba mendesah, berkata dengan pasrah, Anda seharusnya sudah tahu sekarang trik macam apa yang kami gunakan untuk mempertahankan pelanggan. Jadi, apa yang saya katakan sebelumnya tentang hal itu terlihat familiar hanyalah omong kosong. Sialan, teriak Zhao Yu dengan kecewa dan marah. Dia tidak menyangka semua ini hanya omong kosong. Santai saja. Dalam upaya untuk menenangkan Zhao Yu, Tuan Zhang mengambil kertas kuning itu dan melihatnya lagi dengan saksama. Pada saat itu, istri Tuan Zhang dan Sulu, yang sedang berbaring di tanah, perlahan-lahan mulai terbangun. Mereka menarik napas panjang, ekspresi mereka masih kosong. Kemudian mereka perlahan-lahan bangkit dari tanah, satu orang bersandar pada kusen pintu, yang lain bersandar pada tungku tempat tidur Kang. Meskipun melihat Zhao Yu dan Master Zhang sedang berdiskusi, mereka masih linglung. Seolah-olah mereka sudah lupa apa yang baru saja terjadi. Tut. Sambil menatap kertas kuning itu dengan sungguh-sungguh, Tuan Zhang berkata kepada Zhao Yu, Tuan, saya tidak memperhatikannya dengan saksama sebelumnya. Sekarang setelah saya memperhatikannya dengan saksama, saya baru menyadari. Menyadari apa? Berhentilah berbasa-basi. Katakan saja, desak Zhao Yu. Saya baru sadar kalau saya pernah melakukan kesalahan sebelumnya. Guru Zhang menunjuk data kelahiran pada kertas kuning itu. Lihat tulisan tangannya, betapa kuat goresannya. Maksudmu, Zhao Yu tampaknya mengerti. Anda mungkin tidak tahu, tetapi lebih sulit menulis dengan tinta cinabar. Kita perlu berlatih bertahun-tahun, kata Master Zhang. Para amatir tidak mau repot-repot menulis dengan cinabar lagi. Dia menunjuk kata-kata yang ditulis dengan warna merah pada kertas kuning itu. Tapi lihat kata-kata yang ditulis di sini, jelas itu adalah karya seorang maestro. Oh, sekarang aku mengerti, kata Zhao Yu. Maksudmu, tidak semua orang bisa menulis dengan baik. Benar sekali, Master Zhang mengangguk. Orang ini pasti sangat ahli. Dan mungkin salah satu yang terbaik di Provinsi Fulai. Oh, Zhao Yu menjentikkan jarinya, penuh harap sekali lagi. Kalau begitu, kamu pasti kenal beberapa dari mereka. Tuliskan aku daftar nama mereka. Tentu saja, Tuan Zhang langsung setuju. Saya memang mengenal beberapa guru. Kebanyakan dari mereka ada di Xiakou atau ibu kota provinsi. Orang-orang ini tidak boleh dianggap remeh. Mereka hanya melayani orang kaya dan makmur, seperti para bos perusahaan besar. Biaya yang mereka kenakan mencapai jutaan. Salah satu dari mereka bahkan menyewa 300 figuran untuk membuat pertunjukan guna meyakinkan kliennya. Apa-apaan ini? Zhao Yu menelan ludahnya, heran dengan cara mereka beroperasi. Tunggu dulu, tidak banyak nama. Aku akan menuliskannya untukmu sekarang. Sambil meraih pena dan kertas, Master Zhang mulai menuliskannya untuk Zhao Yu. Akhirnya, setelah teringat hantu yang dipanggil Zhao Yu sebelumnya, Sulu tiba-tiba berteriak ketakutan.
Istri Tuan Zhang gemetar ketakutan, sampai-sampai dia tidak bisa berdiri. Sebaliknya, dia jatuh kembali ke tungku tempat tidur. Lao Zhang mengabaikan mereka berdua. Zhao Yu terus bertanya kepada Master Zhang, apakah ada master yang tinggal di dekat sini? Aku masih berpikir mayat-mayat yang ditemukan di peti mati gantung itu ditemukan di sekitar sini. Tidak, tentu saja tidak, kata Master Zhang dengan yakin. Saya jamin tidak ada orang seprofesional saya dalam radius 100 mil dari Gunung Wuking. Tahukah kamu, si cacat aki dari Litianmu menulis heksagram dalam Hanyu Pinyin. Hantu, hantu, istri Tuan Zhang menunjuk ke arah Zhao Yu. Lao Zhang, dia hantu. Sengatan listrik tidak mempan padanya. Lari, larilah. Sudah cukup, berhenti berteriak, dasar jalang. Kita sudah ketahuan. Sambil mengibaskan lengan bajunya, Tuan Zhang berkata kepada Zhao Yu, Tuan, meskipun tidak banyak Tuan seperti itu, kebanyakan dari mereka sangat rendah hati dan jarang menunjukkan wajah mereka di depan umum. Selain daftar yang telah saya berikan, saya sarankan Anda untuk bertanya kepada orang-orang super kaya. Mereka mungkin mengenal lebih banyak orang daripada saya dalam lingkaran eksklusif mereka. Weber Oh. Tepat saat Guru Zhang selesai berbicara, sirene polisi terdengar dari kejauhan. Ternyata Zhao Yu sudah mengirim pesan kepada Xiong Wendong, dan polisi sipil sedang dalam perjalanan ke sana untuk melakukan penangkapan. Karena jembatan yang rusak, polisi harus dikirim dari Songsu. Orang tua, apakah itu polisi? Mengapa mereka ada di sini? Istri Tuan Zhang pucat karena terkejut. Karena benar-benar bingung, dia dengan cemas berpegangan pada lengan Tuan Zhang. Oke, kerja bagus. Zhao Yu senang dengan sikap positif Guru Zhang. Buka lembaran baru. Jangan lakukan kekejaman lagi. Jika aku berhasil memecahkan kasus ini, aku akan meminta keringanan hukuman untuk kalian. Terima kasih, Tuan. Jangan khawatir, saya pasti akan berubah. Saya tidak akan menipu orang lagi. Tuan Zhang membungkuk dengan kedua tangan di depan. Sambil menatap Zhao Yu, dia tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu, tapi... Tuan, bagaimana kau bisa membayangkan hantu itu? Aku belum pernah melihat sesuatu yang begitu realistis sepanjang hidupku. Tidak ada cacat sama sekali. Di mana kau sembunyikan alat peragamu? Master Zhang berpikir sebentar, sebelum dengan tulus memohon, bisakah kamu mengajarkannya kepadaku?